Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat Firdaus, jumpa lagi dengan saya Pastor Vincent MSF dalam Renungan Firdaus hari ini, Selasa 25 Mei 2021. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Tema permenungan kita pada hari ini ialah apa upahnya mengikuti Tuhan Yesus. Sahabat Firdaus yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, suatu ketika seorang anak misdinar bertanya kepada saya, Pastor kan meninggalkan orang tua, saudara-saudari, keluarga, sahabat, kampung halaman, dan itu semua untuk menjalani panggilan Tuhan. Apakah menjadi pastor itu ada upahnya, ada gajinya? Berapa ya pastor kira-kira gajinya menjadi imam? Sahabat Firdaus yang terkasih, pertanyaan anak misdinar ini bisa jadi mewakili pertanyaan banyak orang, karena di pikiran atau di benak banyak orang menjadi imam, biarawan dan biarawati itu memiliki gaji seperti profesi lainnya dalam kehidupan kita. Tetapi saya harus mengatakan bahwa menjadi imam, biarawan dan biarawati itu tidak memiliki gaji. Tentu saja itu benar bahwa pekerjaan, pelayanan, tugas harus mendapat upah, dan semua pekerjaan yang kita lakukan tentu untuk mendapat upah dan untuk memenuhi segala kehidupan kita. Pertanyaan yang sama yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Bisa jadi pertanyaan ini pertanyaan kita juga. Ketika kita melakukan sesuatu, mencari pekerjaan atau juga bekerja keras, tentu untuk mendapatkan gaji atau upah. Petrus dan kawan-kawan murid-murid yang lain telah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan jala sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Tentu di balik mereka mengikuti Yesus ada harapan bahwa mereka akan mendapat upah. Dia memikirkan upah duniawi. Tuhan Yesus menjawab pernyataan Petrus dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Hidup kekal adalah upah dari mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu keluarga, orang tua, saudara-saudari, sahabat, rumah, harta benda, uang, dan apa yang kita miliki adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi itu sifatnya sementara.
dan yang abadi adalah kehidupan kekal. Sahabat Firdaus yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan, sudah menjadi kenyataan bahwa setiap pekerjaan harus ada upahnya. Itu sebabnya meskipun secara tidak langsung, setiap apa yang dikerjakan oleh seseorang selalu ada kaitannya dengan upah atau gaji dan penghargaan. Pertanyaannya adalah, adakah keuntungan bagi kita sebagai pengikutnya yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus? Yesus mengatakan bahwa segala pengorbanan akan nama Tuhan akan tetap ada nilai dan harganya. Apa saja yang hilang karena mengikuti Yesus akan menerima upah berlipat ganda di dunia ini maupun di zaman yang akan datang, yakni berupa hidup kekal. Tentu saja yang dimaksud Yesus bahwa yang hilang bersifat materi tidak selalu mendapat ganti berupa materi, tetapi yang dimaksudkan adalah Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan orang-orang. Ia tidak mengecewakan mereka yang mengorbankan segala sesuatu demi pelayanan, demi kemuliaan nama Tuhan, dan mereka harus miskin, menderita, dan teraniaya karena Kristus, meskipun tidak mendapatkan sesuatu berupa materi. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman, di dalam kemurahan dan pelayanan. Karena itu mereka akan ditinggikan di hadapan Allah. Namun orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan memiliki posisi yang tinggi di dunia ini, namun tidak menghiraukan Kristus dan sesama, akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak ada penghargaan untuk mereka oleh Allah di dalam kerajaannya, karena orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Rahmat Tuhan akan membantu kita, membantu keluarga Anda. Amin.